Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryadi Hadi akan menjelaskan mengenai analisis jaringan dengan menggunakan metode biaya atau cost method. Adapun yang akan saya presentasikan pada kesempatan ini adalah yang pertama mengenai ruang lingkup metode biaya, kemudian contoh kasus. Baik, untuk analisis jaringan ada beberapa terminologi yang berkaitan atau berhubungan dengan analisis jaringan ini. Yang pertama adalah waktu normal atau normal time. Waktu ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas pada kondisi yang normal. Begitu pula dengan biayanya. Kemudian yang kedua adalah waktu terpendek atau crash time. Waktu terpendek ini merupakan waktu yang kemungkinan terpendek dalam menyelesaikan pekerjaan, namun semakin pendek waktu penyelesaian dari waktu normal, maka akan berdampak kepada biaya. Kemudian yang terakhir adalah slope biaya atau cost slope. Slope biaya ini adalah kenaikan biaya per unit dari waktu yang dipersingkat dari crash time atau waktu terpendek. Nah, ini adalah gambaran mengenai cost slope atau slope biaya. Slope biaya ini yang masuk kategori slope biaya adalah bagian sini. Ya. Untuk menentukan slope ini, maka kita gunakan rumus ya, waktu terpendek atau crash cost, biaya terpendek, biaya yang dikeluarkan jika kegiatan itu diperpendek dikurangi dengan biaya normal, kemudian dibagi dengan waktu normal dikurang dengan crash time atau waktu terpendek. Rumusnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini, ini waktu crash time-nya lebih di depan dari garis horizontal ini, sedangkan normal time-nya agak sedikit ke belakang dari crash time atau menjauh dari titik 0. Sedangkan sebaliknya crash time itu lebih dekat dengan titik 0 atau waktunya dipersingkat. Nah, ini jelas sekali pada garis horizontal pada bagian waktu. Kemudian kalau kita lihat pada garis vertikal, ini garis vertikal adalah garis biaya. Kalau tadi ini horizontal adalah waktu, vertikal ini adalah garis biaya. Nah, di sini sebaliknya, normal cost itu berdekatan dengan sumbu 0 atau maksud saya titik 0. Sedangkan crash cost-nya sini agak sedikit jauh dari titik 0 pada sumbu vertikal atau garis cost ya. Nah, mencari slope cost-nya sudah tadi saya jelaskan lebih awal, dan berikutnya saya akan mencontohkan. Jika suatu proyek misalnya dikerjakan 4 hari, maka biaya yang dikeluarkan sebesar 2 juta misalnya, 2 juta rupiah.
Nah, jika pekerjaan ini diperpendek, waktu penyelesaiannya menjadi 2 hari, maka biayanya menjadi 4 juta rupiah. Ya, jadi kalau diperpendek biasanya biayanya meningkat ya. Nah, kalau kondisi ini menjadi 4 juta ya, dari 2 juta menjadi 4 juta. Nah, kita akan hitung berapa biaya tambahan atau cost slope yang harus dikeluarkan. Nah, untuk mencari cost slope-nya sudah tadi ada rumusnya pada slide sebelumnya. Nah, untuk mencari nilai biaya tambahan atau cost slope-nya, kita masukkan angka crash cost. Crash cost tadi diperoleh 4 juta dikurang 2 juta waktu maksud saya biaya normalnya, kemudian dibagi 4 dikurang 2, jadi sama dengan 4 juta kurang 2 juta sama dengan 2 juta, sedangkan pembaginya 4 dikurang 2 sama dengan 2. Jadi 2 juta dibagi dengan 2 juta sama dengan 1 juta. Jadi biaya tambahan pada kasus ini adalah sebesar 1 juta. Selanjutnya saya akan ke contoh kasus yang agak lebih kompleks persoalannya dari contoh yang sebelumnya. Nah, pada tabel ini kita bisa lihat dengan jelas ada aktivitas, ada waktu normal, ada waktu terpendek atau crash time, ada biaya normal, dan ada biaya crash cost ya, atau biaya terpendek. Biaya yang harus dikeluarkan jika kegiatan atau aktivitas dalam suatu proyek diperpendek. Kemudian di sini ada kolom crash kurang normal atau crash cost dikurang normal cost. Kemudian ada normal time dikurang dengan crash time ya. Jadi di sini jelas berapa angkanya. Kemudian ada kolom terakhir yaitu hasil pengurangan crash cost dengan normal cost dibagi dengan normal time kurang crash time. Nah, ini pada kolom terakhir ini. Nah, saya ambil contoh misalnya A ya. A normal time-nya 2, crash time-nya 1, kemudian normal cost-nya 50, crash cost-nya 70. Nah, untuk mencari slope-nya ini adalah di kolom terakhir ini. Ya, pertama kita cari dulu crash cost dikurang normal cost ya. Pada kolom ke-6 ini. Nah, untuk mencari angka ini kita kurangkan crash cost 70 dikurang 50 sama dengan 20. Sedangkan normal time dikurang crash time, normal time 2, crash time-nya 1 sama dengan 1. Nah, kalau 20 dibagi dengan 1 sama dengan 20. Hasil-hasil lainnya sama persis, kita bisa lihat pada tabel ini. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh karena di sini sangat jelas. Saya kira Anda sekalian bisa mengikuti atau menghitung kembali dengan mandiri angka-angka ini ya. Nah, kalau kita gambar jalur aktivitas pada kasus ini ya, gambarannya seperti ini ya, dimana ada beberapa jalur yaitu A, B, E, dan G, A ke C, A, D, F,
dan G. Nah, G sendiri ini tidak bisa diselesaikan tanpa ada penyelesaian aktivitas sebelumnya, yaitu kalau E belum selesai atau C belum selesai atau F belum selesai, G dikatakan tidak selesai. Nah, setelah kita analisa beberapa jalur, ya, jalur kritis pernah saya sampaikan pada video sebelumnya, yaitu metode PERT. Nah, kalau metode COS ini saya langsung saja. Jalur kritis pada gambar ini itu bisa kita lihat dari jalur A ke B, kemudian ke E, dan terakhir ke G. Ya, totalnya itu 18 minggu. Baik, jadi waktu penyelesaian proyek terlama adalah 18 minggu dengan total biaya 500 plus 400 sama dengan 900. Ya, kita pada kasus ini gunakan dolar ya. Untuk lebih jelasnya kita akan ke slide berikutnya. Nah, di sini pada kolom pertama, jika pimpinan proyek diperhadapkan pada kasus bahwa proyek yang dipimpinnya akan dikurangi dari 18 hari waktu terlama, dari 18 hari sampai dengan 13 hari. Jadi ada waktu sekitar 5 hari mau dikurangi waktu atau durasi waktu pelaksanaannya, sehingga kita perlu lakukan analisa dengan menggunakan metode BI ini. Kemudian nanti akan kita pilih kira-kira durasi waktu yang mana yang tepat untuk diputuskan oleh pimpinan proyek. Nah, kalau kita balik ke durasi waktu 18 sebagai waktu yang terlama, tadi saya sudah sampaikan bahwa total biayanya itu adalah 900 ya. Dari indirect cost, ya, diasumsikan ada indirect cost sebanyak 400 ditambah dengan direct cost sebesar 500. Nah, kalau kasusnya seperti ini, sisa kita tambahkan indirect cost plus direct cost sama dengan 900. Dalam kasus ini kita pakai satuan dolar ya. Kemudian ada angka 20 ini. Angka ini diperoleh dari tabel yang tadi. Ya. Tabel ini 20. Jadi 20 ini adalah selisih dari crash cost dikurang dengan normal. Maksud saya crash cost, selisih dari crash cost dikurang dengan normal cost. Jadi sama dengan 20 ya. Jadi dibagi dengan waktu crash time, normal time kurang crash time ya, 20 bagi 1 sama dengan 20 ya. Jadi kalau pada aktivitas A ini waktunya bisa kita kurangi 1 hari karena ada selisih antara normal time-nya 2 dengan crash time-nya 1. Jadi kita asumsikan bahwa setelah kita adakan pengurangan, maka A bisa diperpendek waktu penyelesaiannya selama 1 hari. Jadi kita bisa hemat 1 hari. Maksudnya pimpinan proyek ini bisa hemat 1 hari. Jadi selisihnya ada 20 dolar ya. Nah, kalau di jalur kritis yang lain seperti di B ya, pada B ini, kalau kita lihat ke kanan ke sini, di sini ada crash cost dikurang normal costnya 80, kemudian normal time-nya dikurang dengan crash time-nya 2, setelah dibagi mendapatkan 40. Berarti
pada aktivitas B bisa dikurangi 2 hari, ya, dimana masing-masing biayanya itu sebesar $40 per masing-masing harinya, ya. Kemudian kita lihat lagi pada jalur A atau aktivitas berikutnya, yaitu E, ya. E kita lihat ke tabel paling kanan yang sebaris dengan E, yaitu 30 di sini, ya. 30 ini 30 ini merupakan slope, ya, slope cost-nya. Kemudian di sini ada waktu satu minggu yang bisa digunakan oleh pimpinan proyek untuk menguranginya dengan biaya atau slope tambahannya atau slope cost-nya atau biaya tambahannya sebesar 30. Kemudian yang terakhir G, ya, karena jalur kritis menunjukkan bahwa aktivitas G termasuk dalam jalur kritis, maka kita lihat ke kanan, paling kanan pada baris G itu juga bisa dikurangi 1 hari dengan biaya tambahan 50. Nah, dari hasil analisa itu, angka-angka tadi bisa kita lakukan atau masukkan ke slope ini. Jadi ini adalah rangkuman dari beberapa tabel yang sebelumnya, dimana saya ambil angka slope cost di sini, kemudian saya tambahkan total biaya proyek, dimana biaya proyek yang paling lama kalau dikerjakan yaitu 18 minggu, yaitu sebesar $900. Kemudian kalau dikurangi 1 hari, ya, itu pada aktivitas A, maka nilai indirect cost-nya ini sudah ditetapkan sebelumnya. Indirect cost ini sudah ditetapkan sebelumnya, misalnya dalam satu kasus sudah diidentifikasi, ini sudah ditetapkan. Dan direct cost-nya, karena ini berhubungan langsung dengan biaya ketika dikurangi harinya. Kalau yang tadi indirect cost ini tidak langsung berhubungan dengan kegiatan, tapi kalau direct cost ada aktivitas-aktivitas dalam suatu proyek yang berhubungan langsung. Nah, kita balik ke pengurangan waktu proyek dari 18 ke 17. Kita perhatikan pada kolom cost slope ini, ya, ada 20, ya, dari selisih maksud saya biaya tambahan pada jalur kritis 20. Nah, 20 ini kita tambahkan dengan 500 menjadi 520, ya, menjadi 520. Nah, ketika kita tambahkan, kalau kita tambahkan maksud saya 350 waktu indirect cost-nya ditambah dengan direct cost-nya 520 menghasilkan $870. Nah, jika pimpinan proyek ingin menurunkan atau mengurangi 1 hari, maksud saya mengurangi 1 hari, maka aktivitas B yang bisa dikurangi, karena tadi pada penjelasan sebelumnya B ini bisa 2 hari atau maksud saya 2 minggu diperpendek waktunya, ya. Jadi kita bisa ambil B, aktivitas B ini. Kalau aktivitas B mau dikurangi, indirect cost atau data yang ada menunjukkan bahwa pimpinan proyek harus mengeluarkan biaya tidak langsung sebanyak 300. Sedangkan direct cost-nya 560 ini diperoleh dari slope B, ya. Ada slope B tadi 40. Jadi 520 ditambah 40 sama dengan 560. Sedangkan total biayanya adalah 300 ditambah dengan 560
sama dengan 860 dolar. Kemudian kalau pimpinan proyek ingin mengurangi 1 hari lagi menjadi 15 hari, maka kegiatan B berpeluang untuk dikurangi waktunya, yaitu indirect cost-nya sebesar 250, sedangkan direct cost-nya 600. Direct cost 600 ini diperoleh dari tadi ada cost slope, ya, ada biaya tambahan 1 hari lagi yaitu sebesar 40 dolar. Jadi biaya 40 dolar ini ditambahkan dengan direct cost sebelumnya, yaitu pada pengurangan waktu 16 hari. Jadi 560 ditambah 40 sama dengan 600. Nah, kalau 600 ini kita tambahkan dengan 250 menghasilkan total biaya proyek. Kalau pimpinan proyek mengurangi mengurangi waktu proyek dari 18 minggu ke 15 minggu, totalnya adalah 850. 850 diperoleh dari 600 ditambah 250. Kemudian jika pimpinan proyek ingin mengurangi satu minggu lagi, yaitu 14 minggu, maka aktivitas yang berpeluang untuk dikurangi adalah E, dengan indirect cost sebesar 200 dolar dan direct cost-nya 630. Nah, tadi pada tabel sebelumnya saya sudah perlihatkan bahwa aktivitas E memiliki cost slope sebesar 30 dolar. Jadi 30 dolar ini ditambahkan dengan direct cost pada pengurangan waktu 15 hari yaitu 600. Jadi 600 ditambah 30 sama dengan 630. Ya, 630. 630 ini kita tambahkan dengan 200 menghasilkan angka 830 dolar. Nah, terakhir, jika pimpinan proyek ingin memutuskan untuk mengurangi waktu proyek selama 13 minggu, maka aktivitas terakhir yang bisa dikurangi adalah G. Nah, G ini memiliki indirect cost 150, sedangkan direct cost-nya adalah 680. Angka 680 ini diperoleh karena tadi masih ada slope biaya jika G dikurangi, yaitu 50. Nah, 50 ini, angka slope ini ditambahkan dengan biaya langsung atau direct cost sebelumnya, yaitu minggu ke-14, yaitu 630. Jadi 630 ditambah 50 sama dengan 680. Nah, 680 ini jika ditambahkan dengan indirect cost pada aktivitas G yaitu 150 menghasilkan angka 830. Nah, berdasarkan data di atas, maka pengurangan waktu proyek hingga minggu ke-14 dan 13 dapat menurunkan biaya sebesar 70 dolar, yaitu 900 dikurang dengan 830. Ya, jadi ini 18 minggu, sedangkan ini waktu total biaya pengurangan hingga minggu 14 atau 13, ya. Nah, oleh karena itu pimpinan proyek seharusnya dapat mempertimbangkan untuk mengurangi waktu penyelesaian proyek hingga 5 minggu karena bisa menurunkan biaya atau save cost sebesar 70 dolar. Demikian presentasi saya mengenai metode biaya yang masih dalam kategori atau materi analisis jaringan. Semoga bermanfaat buat Anda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.